Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengadab kamu sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mampu untuk memberikan kepada kamu tiba-tiba tenggelam dalam bumi. Kamu tidak takut pada Allah? Demi Allah ya akhi, kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab kubur begitu pedih ya akhi. Coba dengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mandharan qat." Aku tidak pernah melihat pemandangan afdha yang lebih mengerikan min adzabil qabr, dari azab kubur. Kamu tidak takut dengan azab kubur? Akhi, sesungguhnya azab kubur itu dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kamu kira setelah kamu mati, lalu kamu dikuburkan di kuburan, kamu akan tenang hidup begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia, itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, demi Allah. Utsman bin Affan saja dahulu, ketika berziarah kubur, beliau menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa hai Utsman, ketika dibacakan kepada kamu surga dan neraka, kamu tidak menangis? Tapi ketika kamu berziarah kubur, kamu menangis?" Utsman berkata, "Kan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama kali. Faman naja minhu, siapa yang selamat di kuburannya, fama ba'dahu aisar min, maka yang setelahnya lebih mudah dari itu. Faman lam yanju minhu, tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih sulit dari itu. Jangan kamu anggap remeh azab kubur. Hidup di dunia hanya sebentar. Kamu kira kamu akan hidup selama 1000 tahun di dunia? Kamu kira kamu akan hidup terus menerus? Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman juga, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Kamu dan saya sama saja. Kita semua akan meninggal dunia. Ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Kalau kita terus-menerus berbuat maksiat dan maksiat dan maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput kita di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah kamu kira malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara' bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah SAW, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, "Atahu malaikatun sudul wujuh." Didatangi malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak sekali. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan, kata Rasulullah. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya si orang fasik ini dan berkata, "Ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang buruk, keluar kamu." Lalu ia pun dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Kamu siap?
Siapa yang siap? Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan dunia bukanlah tempat bersenda gurau. Tapi kita hidup di dunia untuk bercocok tanam, yang kelak buahnya akan kita tunai, kita akan tuai nanti dalam kehidupan akhirat. Apalah dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah. Rasulullah SAW pun mengatakan dunia itu sangat hina. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kamu tahu hadis ini? Ketika itu Rasulullah SAW menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallah min hada. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah. Wabillahi taufiq.